papa aku bangkrut, usahanya bangkrut, sehingga singkat cerita aku harus memendam mimpi aku. Itu mama ngantem lubang, jeder, jatuh. Jempol hitung ya? Jatuh berdua, jatuh. Pastel goreng enak dicemil. Hai. Apalagi ditemenin kopi. Hari ini ketemu lagi, ada Anggun Sakila siap berbagi. Kang kecil-kecil cakep ngomongnya bagus. Iya, karena ya. lihat yang cakep. Kalau ini agak bingung. Karena baca. Udah hilang. Ketahuan. Itu udah hilang. Sakila kan sempat ikut di ajang kontes ya? Iya. Apa aja tuh dulu? Kontes apa? Beberapa kontes, diantaranya yang terbaru ada Primadona Pantura tahun 2023 ini Ayah. Oh gitu. Kebetulan masih baru awal tahun ini. Penyelenggaranya? Penyelenggaranya MNC TV. MNC TV, emang Raja Dangdut di situ ya. Nah, tentunya ada dong suka dukanya selama ada di apa ya kalau asramanya, di asramain nggak? Di asrama. Suka dukanya apa ya? Sukanya kita ketemu teman-teman baru ya, yang sama-sama mencintai musik dangdut, yang sama-sama berprofesi sebagai penyanyi dangdut. Kita punya teman-teman baru dari berbagai daerah. Dukanya mungkin apa ya? Jauh dari keluarga, itu nomor satu. Berapa lama nggak ketemu keluarga saat di situ? Mungkin kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan. Karena kebetulan rezeki aku cuma sampai di 18 besar aja. Oh gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu masih ada pengakuan 8 sampai 25 besar kan masih bagus. Iya, alhamdulillah. Masih ada Udah nanti. lolos seleksi aja udah bagus ya. Kan? Iya. Artinya mengalahkan sekian ribu orang. Iya, karena betul. untuk kita tampil di sebuah Ajang televisi, kompetisi, di televisi itu memang bukan hal yang murah dan mudah gitu. Itu cukup selektif gitu ya. Iya, Gitu. alhamdulillah. Mungkin kalau berhadapan dengan para coachnya, dengan guru-guru nyanyinya, siapa aja saat itu? Ada Kak Kiki, coachnya. Kiki, Kiki Amira. Amira. Iya. Itu coach kita. Tangguh Terus, itu. mohon maaf untuk ininya aku agak lupa ya sama yang lainnya. Ya, itu aja yang paling berkesan sih. Seru aja sih ada di sana bersama orang-orang hebat ya kan. Terus juga jurinya ada Mama Iis Dahlia. Oh, hebat. Kebetulan ada Bunda Inul juga. Ada yang unik itu ada si Koko Ganteng, Dion Wiyoko, ya kan? Dia kan basicnya nggak ada di dunia tarik suara, apalagi dangdut ya kan. Terus Tapi dia ada di sana. megang penilaian apa dia? Dia penilaian untuk semua juga sih, untuk keseluruhan dari mulai koreo, Kostum, suara, gitu ya. kostum, terutama cewek-cewek cantik sih ya. Pastinya dia tertuju sama cewek-cewek cantik yang dari berbagai daerah itu. Kesulitannya apa tuh? Kesulitan yang utama misalkan dalam lagu. Gini, pertanyaannya, kamu dalam dangdut, dalam menyanyi dangdut, kamu berkiblat kepada siapa? Kepada senior yang mana gitu? Entah itu Umi Elvi, Evi Tamala atau apa? Apa Rita Sugiarto? Atau? Semua sih Ayah. Gitu semua. Ya? Semua senior aku ambil sisi baiknya semua. Ambil pengalaman dari mereka itu ya yang baik-baiknya aja. Maksudnya, Bunda Rita ini ciri khasnya seperti ini, Umi seperti ini, tapi aku tetap jadi diri aku sendiri, tidak berkiblat pada siapapun, tapi tetap mengagumi sosok mereka semua gitu. Bagus, syukur-syukur sih kalau memang semua ya bisa diambil hal baiknya, itu kan edukasi untuk kita ya, betul pendidikan ya. Karena begini, kalau saya kan ketika saya menjuri kan selalu bilang begini, ikuti saja contohnya misalkan ini lagu Umi Elvi, ikutin aja. Karena apa? Memang di dalam ajang pemilihan begitu kita kan bertanding. Di mana yang paling bisa mengikuti contohnya, itulah yang memang baik ya. Bukan berarti pandangan bagus kayak orang, ini nggak ada ciri khasnya. Yakin kalau memang suara kita bagus akan menghasilkan nilai yang baik juga gitu. Dan nanti jangan khawatir ketika kamu sudah keluar dari ajang itu dan apalagi memenangkan gitu. Kamu dapat lagu yang baru, misalnya diproduksi sama siapa gitu. Kamu nggak akan jadi Elvi Sukaisi, nggak akan jadi Iis Dahlia, nggak akan jadi Inul. Tetap kamu akan jadi seorang Anggun. Tapi kalau
hal-hal yang baik dari penyanyi bisa diambil, berarti kamu sudah cukup tangguh gitu. Bisa ngikutin ini, ilmu-ilmunya sudah dapat, berarti kamu tinggal prakteknya. Siapa aku tuh nanti sudah siap gitu. Iya. Nah, gitu. Siap. Parli mau tanya apa? Kan waktu ikut primadona Pantura. Primadona Pantura. Itu berarti kan pengalaman pertama untuk dunia TV kan ya? Kalau di Sebelumnya- panggung mungkin udah sering. Sebelumnya sih aku udah kayak ngikutin acara-acara TV itu udah beberapa kali, cuma untuk ajang yang panjang Kontes kontes panjang. itu baru di Primadona Pantura. Berarti rasa deg-degannya itu udah nggak terlalu berasa, nggak seperti waktu pertama kali. Masih ada rasa deg-degan ya, deg-degan. masih itu Dan itu pasti. masih diantar mama, Nggak bisa, nggak bisa Nih. diantar mama. nggak bisa. Itu Nih. aku di karantina. Karena kalau penyanyi sehebat apapun penyanyi panggung, kalau berhadapan dengan kamera yang sifatnya seperti televisi yang ditonton jutaan orang, itu nuansanya beda, suasananya juga beda. Saya nggak pernah tuh waktu lagi nyanyi itu berarti Karena nggak dipakai ya. karena saya nggak pernah Nggak nyanyi diundang. dangdut. Nggak pernah nyanyi juga Saya kan, Kak? nggak pernah nyanyi dangdut sih. Dari usia berapa sih Aku mulai nyanyi gitu? kebetulan dari kalau hobi nyanyi itu udah terlihat kata mama dari umur 5 tahun. 5 tahun. Dari umur 5 tahun emang anaknya suka nyanyi-nyanyi gitu. Terus akhirnya mungkin mama ngeliat, wah ini anak kayaknya emang suka nyanyi. Beranian gitu ya. Beranian juga, nggak maluan. Terus setiap ada kayak panggung-panggung di dekat rumah, 17-an atau hajatan gitu, selalu naik, joget-joget gitu. Emang Itu anaknya nggak disuruh bisa diam, lagi ya? nggak disuruh. Kadang-kadang Berarti emang berani. kepedean aja anaknya. Mungkin dari situ mama lihat, oh anak ini ada bakat Diarahkan untuk lah ya. ke sana gitu. Akhirnya bagaimana caranya waktu itu aku bisa mengeksplor bakat aku, dimasukkanlah mama untuk lomba-lomba dari mall ke mall. Cara-cara 17-an dimulai dari situ dulu sih, Kak. Nah, lalu kamu kan udah pasti walaupun usia masih belasan gitu kan, kelihatannya sudah dewasa. Pernah nggak ada yang terjadi, apakah itu bunyinya walaupun hanya dengan lisan, melecehkan kita atau apa, ada yang memberi harapan tapi ya pinggir-pinggirnya rada-rada kotor-kotor gitu. Enggak Ada sih, nggak ya. pengalaman gitu? Alhamdulillah pengalaman kayak gitu nggak ada. Kecuali paling orang-orang nyawer yang iseng pengen pegang-pegang ya, pengen peluk-peluk, terus duit 2.000 digini-giniin ya, 5.000-an lecek digini-giniin. Terus dia pengennya meluk, pengennya ngerangkul, Iya. terus megang-megang bagian-bagian yang nggak seharusnya dipegang gitu kan. Bagian-bagian yang sensitif gitu. Terus kalau waktu masih aku umur belasan tahun tuh, awal-awal karir, masih sekolah lah ya, masih diantar mama juga pada waktu itu, ya paling beberapa orang yang mengaku produser pernah ngomong, Anggun, kayaknya kamu bakat di mau nggak ditawarin untuk rekaman. pada waktu itu kan mau rekaman susah banget ya ayah ya, nggak kayak sekarang bisa Asal punya di uang bisa jadi. YouTube, gitu. di YouTube kita bisa cover lagu juga ya kan. Kalau dulu kan emang agak susah, jadi kayak suatu yang apa ya, yang luar biasa kalau kita tuh bisa Peluang emas lah ya. peluang kayak gitu. emas gitu. Ditawarin terus nggak boleh nggak bawa mama. Tapi sendiri aja ya, jangan bawa mama. Dan sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi, aku jelas. Udah sadar duluan ya. Udah sadar dulu. Wah ini kayaknya ada maksud terselubung nih ya kan. Iya. Gitu. Ya, karena Ada udang di baling bak. Tapi di kalau balik bakwan kayak nih. ada kisah-kisah kayak gitu, mama semua tahu. Kamu cerita apa adanya sama mama. Cerita, aku selalu cerita apapun itu ke mama. Emang mama tuh pasti jadi orang pertama yang dari awal karir tuh nganter kemana aja gitu. Iya, Mau pulang malam pun pasti ada mama. pasti. Dulu kalau kemana-mana sama mama tuh naik apa kendaraan? Kan orang karir nggak langsung kayak sekarang kan punya kendaraan. Jadi aku ceritain dari awal karir aku dulu ya. Aku tuh basicnya waktu umur 5 tahun itu, aku sebenarnya bukan penyanyi dangdut. Aku lebih ke pop. Tapi aku dipertemukan sama Bapak Yudhihana, pencipta lagu Sepiring Berdua. sahabat saya itu Ya, mulai aku udah nggak tahun tahu 83. kabarnya Pak Yudhihana. Ya terus aku les vokal, mengasah vokal aku pada waktu itu ayah. Terus Pak Yudi ingin membangun grup cilik.
grup penyanyi dangdut cilik gitu. Pada waktu itu baru-barunya KDI, Pak Yudi ingin membuat KDII, Kreasi Dangdut Imut-Imut. Berarti juniornya KDI lah ya. Iya gitu. Nanti kita mau bikin album lah rencananya seperti itu. Di antaranya ada Sandy JKT48 waktu itu dan 2 orang temanku yang lainnya. Berempat lah kalian. Berempat lah kita di sana. Tapi Tuhan berkehendak lain. Di perjalanan itu ternyata papa aku bangkrut, usahanya bangkrut, sehingga singkat cerita aku harus memendam mimpi aku, tidak bisa meneruskan untuk ke tahap rekaman. Kita pindah, kita hijrah ke kampung papa, ke Jawa. Di sana aku melanjutkan sekolahku, memendam mimpi-mimpi aku sementara waktu itu. Aku menjadi keluarga yang sangat-sangat kekurangan di sana. Keluarga aku memulai sesuatu dari nol. Semua itu ya aku nggak bisa mengatakan salah siapa ya. Kebangkrutan papa aku nggak bisa mempersalahkan itu salah siapa. Tapi mungkin karena waktu itu papa gelap mata juga. Karena waktu usaha papa yang bangkrut itu adalah yang membangun papa pada waktu itu. Usaha jual beli elektronik tahun-tahun itu ya, tahun-tahun 2004 atau 2005 gitu. Itu kan lagi bagus ya, belum ada Android dan segala macamnya. Itu masih bagus. Ternyata papa tergiur usaha tour and travel oleh anak buahnya dan ditipu. Kita hijrah ke Jawa, aku di sana menjadi anak sekolah biasa, tapi tetap aku di sana lomba-lomba di pensi, di dekat-dekat sana lah pokoknya di Jawa, di event-event sana gitu. Dan mentalnya gimana tuh? Gimana? Mentalnya biasa di Jakarta sudah terbiasa keliling-keliling dan udah punya cita-cita Sekarang mulai di kampung ya. Mau jadi impian seorang arahnya ke sana, tiba-tiba harus balik seperti teman-teman sebaya yang nggak ada di dunia itu dan hijrah ke Jawa tuh kan ngedrop ya. Itu dia. Pada waktu itu mental aku sebagai anak-anak yang masih kecil ya waktu itu ya, sempet down, sempet kayak protes sama papa. Kenapa gitu? Cuma dalam hati kenapa sih kok kayak begini kehidupan kita jadinya. Tapi dari sana aku belajar, dari sana aku mendapatkan pengalaman hidup yang membangun aku seperti sekarang ini. Aku bisa makan apapun, bisa sesederhana apapun, dan aku bisa apa ya? Bisa dibawa kemanapun intinya gitu. Dan itu pengalaman yang tidak akan pernah aku dapatkan di mana-mana lagi. Itu cukup sekali dan aku ingin keluar dari zona itu pada waktu itu. Singkat cerita mama papa after 5 tahun tuh ya, after 5 tahun mama dan papa duluan balik ke Jakarta. Aku ditinggal sama mbahku dulu sendiri, sekarang udah almarhum. Aku ditinggal selama beberapa bulan, tapi akhirnya mama mungkin nggak bisa ninggalin aku juga kan, akhirnya dijemput lagi. Kemudian dijemput, aku dan keluargaku pada saat itu cuma membawa pakaian dibuntel sama karung, diikat gitu maksudnya sama karung. Kita nggak bawa apa-apa, rumah mama juga kejual. Pada waktu itu numpang sama tantaku. Numpang sama tantaku, papaku mulai jadi supir taksi. Aku mau masuk sekolah juga agak-agak susah. Entah bagaimana cara mama, mungkin mama papa ya, kaki buat kepala, kepala buat kaki. Akhirnya aku masuk sekolah lagi. Dan singkat ceritanya lagi aku lihat tetangga aku hajatan dan berpikir gue tuh harus keluar dari zona ini. Gue harus bisa eksis kembali gitu ya. Lebih ke ini sih ya, aku lebih ke ngambil mimpi yang dulu pernah ketinggalan. Sebenarnya motivasi aku dulu bukan itu. Kayak lebih ke gue harus ngebantu orang tua gue. Gue harus bisa
gue nih yang harus bisa ngebangkitin ini lagi. Karena separah itu dari mantan pengusaha elektronik sampai buat Sampai makan habis aja ya. sampai di level Sampai itu susah, sampai susah, sampai makan itu paling aku pernah kok makan nasi kayak pakai garam. Itu Dan ngalamin. Itu masih ngalamin. dari seseorang yang pernah mau bikin rekaman Iya. KDII menjadi orang yang Putus harus ya. makan nasi pakai garam. Iya, Apa pernah ada protes gak sama Tuhan atau enggak sama papa atau mama? Enggak. Kenapa kok harus begini gitu? enggak. Nikmat pada waktu itu, sangat amat nikmat. Makan pakai tahu sama kecap pun pakai nasi hangat itu udah nikmat banget, masya Allah. Aku bisa doyan sayuran-sayuran yang semulanya dulu waktu kecil nggak doyan sayuran, di Jawa sana aku jadi doyan lalapan, doyan apa aja. Itu Nah, yang makanya sekarang sudah pernah ketemu dengan nasib yang seperti itu. ya, Itu bisa dipetik itu pelajaran. ya, Jadi untuk sekarang justru untuk bisa memperbaiki hidup seorang seniman dan bisa menguatkan. Kalau nggak ketemu dengan yang seperti itu, kita nggak akan ketemu baiknya. Justru kesempurnaan hidup nanti, apalagi nih berpijak pada seni ya, gitu ya, karirnya di seni. Ketemu hal-hal seperti itu, nanti akan jadi pijakan yang cantik, yang bagus gitu. Mau bersikap seperti ini, oh tahu susahnya itu seperti ini. Mau melangkah seperti ini, takut celakanya seperti ini. Makanya ketika kita ngelihat juga orang lain atau teman-teman atau apa yang apa ya, Belum di posisi yang itu ya? yang sulit gitu, yang miskin, tentunya kita bisa menggairahkan mereka gitu. Karena apa? Aku nih yang sudah kuat sampai sekarang, ternyata aku sekarang bisa sukses sebagai penyanyi ya. Dulu aku seperti ini, kamu juga. Jadi udah di situ udah ada pelajaran lah, udah bisa mengajari orang lah gitu ya. Seperti yang tadi juga saya mau ulas nih, masalah saweran juga kan. Masalah saweran itu hati-hati juga. Saya selalu ngasih masukan edukasi lah. Tolonglah belajarlah untuk berpijak pada porsinya gitu. Kalau seperti yang tadi saya ulang, ada sekarang yang lagi saya bahas juga, bahkan saya bikin lagunya ya, yang judulnya Saweran. Saweran itu kan saya nggak main-main di depannya, masih banyak artis yang tak takut Tuhan, serakah dalam urusan saweran. Di dalamnya dibuka saya lebih tajam lagi. Coba tuh penyanyi suruh nyanyi sendiri di panggung yang begah ini. Ya. Suruh nyanyi tanpa pemain, paling dibilang orang gila. Saya nih mulut saya nih ngomong nih, biar ada yang nonton bisa bilang mau senior ke siapa. Saya tunjukkan sama senior, ayo yang penting yang punya kelakuan kayak begitu, yang nggak ingat sama orang-orang yang mendampingi kita itu. Sedangkan sukses dapat saweran juga karena ada teman-teman. Itu nggak masuk kontrak loh. Kalau kamu misalkan dikontrak sama orang hajat, misalkan 10 juta misal, ya itu silakan, itu hak kamu. Pemain sudah ada kontraknya, satu orang 1 juta misalkan, itu sudah haknya. Tapi saweran di panggung itu hak bareng-bareng. Bayangin aja kalau kamu dapat 50%, 50%-nya dibagi ke panitia, ke pemusik gitu ya. Itu yang 50% kamu sendiri, tapi yang 50% wah tarik sono tarik sini. Namanya misalkan dapat di 10 juta, 5 juta namanya gede ya. Tapi setelah dibagi ada yang kebagian 300, 200, bayangin. Sedangkan yang nunggu di rumah anak dan istri. Betul. Tapi pernah ngalamin seperti lagu yang dibikin saweran, Anggun nyanyi, malah kena zolim dari saweran itu. Misalnya nggak kebagian gitu. Pertama-tama alhamdulillah ayah Anggun sendiri bukan penyanyi yang maruk saweran, yang rakus sama saweran, alhamdulillah. Aku lebih terapin sistem kesolidaritasan kita di sana, kerja sama-sama, capek sama-sama, kita nikmatin hasilnya ya sama gitu, sama rata. Karena aku sama tukang son aja samain aja gitu. Kadang kan ada nih Kak. Mungkin kalau Ayah Caca udah sangat paham. Ada yang kayak tukang son dibagi sekian aja, kalau aku enggak. Kita semua bagi. Karena kalau tukang son nggak nyetel juga suaranya nggak bagus. Bayangin aja tukang son itu kan datang ya dari sebelum kita datang, bahkan dari malamnya mungkin ya dia udah datang, udah loading segala macam. Masa mau dibedain itu sih. Bagus kalau gitu. Walaupun sebetulnya ada yang saya tahu ada aturannya sih sebetulnya. Gini, kalau pemain, misalkan ini orang dapat uang 5 juta misal. Pemainnya ada 5 orang misalkan ya. Sejuta. Tapi orang son kadang-kadang ketinggalan. Nah, kalau ini enggak diberlakukan seluruh orang son misalkan 3 orang, itu dapatnya 1 kepala.
sama pemain musik yang satu kepala, walaupun Oh, tiga ya. kalau tiga. Karena kan konotasinya berbeda. Ini Iya, iya, pemain iya. musik. Porsinya, Iya, Pak. maksudku gitu ya. Porsinya, Iya, gitu. misalkan tim tukang sound itu taruhlah 3 orang ya. 3 orang. Tapi dia tetap dapatnya satu Satu kepala. kepala. Iya. Lighting misalkan ya, Lighting. satu kepala. Satu Panggung kepala. satu kepala walaupun 4 orang. Itu mereka merasa Berbagi, dihargai. jadi hasil saweran. Iya, merasa. Dianggap ada lah ya. Iya. Karena memang dia bagian dari kita kan. Nah kalau Anggun sendiri uang sawerannya diambil pernah gak? Mungkin diambil siapa gitu? Orang hajat lah, Orang hajat atau lah, atau pimpinan musik pimpinan kadang-kadang musik bisa. lah. Wah, Wah, kamu itu- udah dibayar. itu sih- Ngapain ngambil saweran? Kalau diambil 100% sih nggak pernah, alhamdulillah, jangan sampai ya. Tapi kalau untuk yang dicurang-curangin itu bener-bener di depan mata itu sih sering banget. Dicurangin sering maksudnya banget. gimana? Dicurangin, misalkan dapatnya misalnya 5 juta, Nah, udah Tapi dia- nyelipin dulu. Itu kelihatan di depan mata. kelihatan. Banyak saksi mata, bukan aku ya, aku kan lagi nyanyi nih posisinya. Tapi teman-teman yang di belakang Udah ngeliat, dikebet tuh gitu ya. lihat ada sekian kok jadi sekian gitu. Itu pernah. Dan ada lagi tuan hajat yang minta jatah saweran. Dan itu di luar perjanjian dari musik. Karena aku bawaan musik nih. Perjanjiannya, oh ya lu gue job ya sekian. Ternyata dia minta saweran. Kalau itu nggak ada dalam aturannya Oh itu. enggak ada tuh kan? Itu udah curang, itu nggak boleh. Masa orang yang bergembira dia ngeluarin uang tapi mau ambil untung lagi dari Nah, itu itu dia. Balik modal. Mau norak balik banget itu modal. sih. Emang dia jadi manajernya tukang sound. Tapi itu dia. masih kalau seperti itu mungkin arahnya ke uang ya. Tapi kan kadang-kadang suka ada yang mengecewakan. Saya pernah main di salah satu tempat, tapi itu tiba-tiba tuh kalau versinya saya tiba-tiba begitu lagunya gelang saya tuh gelang itu nggak bisa sama sekali minta air minum sama orang hajat. Pintunya ditutup rapat sampai ke jendela-jendelanya. Orang Masa si ya? itu yang pengundang itu nggak mau ketemu anak musik, direpotkan lagi. Waduh, gitu bener-bener. Oh, kalau Bagaimana? acara tuh benar-benar dia buat. Ditutup sama dia tuh di teras tuh hampir pagernya pun hampir nggak dibuka gitu ya. Nggak mau Saking anak nggak mau musik lagi repot. repot. Padahal paling juga minta apa kan kalau duit udah dibayar mah kita juga nggak minta Juga apa-apa. pulang ya gitu. biasanya ya. Iya. Kita udah dibayar, biasanya juga langsung Bahkan pulang. yang punya hajat pun basa-basi, Pak ngopi lagi. Heeh. Waduh. Udah nggak usah. Wah jauh Tapi lah. kan ada Iya, bahasa ya. Itulah suka dukanya Kak. Kita nggak selalu dapetin tuan hajat ataupun penyelenggara yang enak di hati. Itu Ketemu nggak aja selalu. kayak gitu. Ketemu aja pasti yang kayak begitu. Nah, pernah Ada nggak yang- dapat tempat tuh yang acaranya jauh Jauh. dari rumah Anggun nih. Ya dulu kan mungkin belum punya kendaraan, masih punya motor gitu. Nah naik motor lah ceritanya nih. Terus hujan, nah, baju basah. Pernah kejadian sebelum manggung loh. Pernah banget. Nah, Pernah terus banget. gimana itu? Itu juga bukan motor sendiri Kak. Minjem. Itu motor minjem. Ya. Itu pernah satu ketika pada waktu itu ceritanya aku ingin ngambil beberapa job. Oh, Jadi paginya di mana, malamnya di mana nih ceritanya Nah. nih ya. Biasa itu. Biasa kan? Mungkin kalau bagi orang yang udah punya kendaraan it's okay. Tapi karena waktu itu aku belum punya kendaraan, motor pun cuma pinjem. Ceritanya aku pengen ambil 2 acara. Acara pertama berjalan dengan lancar. Aku masih diantar mama. Mama yang bawa motor kebetulan. OTW nih ke tempat kedua. OTW ke tempat kedua. Beriringan sama sepupuku waktu itu penyanyi dangdut juga kebetulan. Ayo dia bawa motornya dengan ibunya, aku bawa motorku dengan ibuku. Terus misah kan? Karena lampu merah nggak bisa kekejar. Ternyata tiba-tiba hujan itu sekitar di bawah Cempaka Putih kalau nggak salah. Udah Jakarta tuh ya. Di ceritanya. Jakarta. Itu kan Lampu merah Cempaka bawah- Putih hujan. ya pas belok ke arah apa ya berarti Cawang ya, Cawang. arah Cawang. Ke kanan. Terus di bawah yang atasnya tol itu, Ya, underpass tol. ya underpass tol, itu jalanan rusak. Ah. Ada beberapa Lubang-lubang lubang-lubang ya. gitu, beberapa lubang-lubang. Terus jalan, ada genangan air. Kita nggak tahu kalau itu lubang. Ada Mama, aku masih pakai jas hujan sih pada waktu itu. Si berusaha masuk ke jilbab mamaku, gimana supaya caranya itu bukan jas hujan ya, ke jilbab mama seingatku. Gimana caranya supaya aku nggak terlalu basah lah, gitu. Handphone juga belum ada BB, apalagi Android itu belum. Masih pakai handphone yang
Asal bisa dikomunikasi aja ya? Iya, masih bisa komunikasi aja tuh udah untung deh aku. Belum ada Android-Androidan, kita masih zaman SMS dan telepon biasa. Itu mama ngantem lubang, jeder, jatuh. Jempol hitung ya. Jatuh berdua? Jatuh, Oh. berdarah-darah. Bisa meneruskan tapi tetap ke lokasi. Kaki aku luka, mama juga luka. Terus make up aku juga jadi hancur berantakan. Meskipun posisi aku jatuh tuh masih ada di bawah underpass. Jadi masih hujannya nggak terlalu Payungan ya. jadi nggak terlalu di kepala banget. Tapi tetap basah kan? Tetap basah. Orang gitu. jatuh kan? Tetap basah. Terus sedih kan di situ kan? Pengen ngubungin yang punya Yang job. punya hajat. Handphone lobet ya. Ya Allah. Gimana tuh? Jatuh ketimpa tangga. Handphone lobet. Terus belum zaman Maps. Iya. Belum zaman Maps. Kita baru patokannya apa gitu kan dulu ya kalau ada job. Iya, jobnya di mana? Di sini. Ntar patokannya ini ya. Aku mau arah ke Jatinegara. Lokasi pertama aku lupa. Cuma lokasi yang kedua itu sangat berkesan. Jadi aku ingat kita mau ke arah Jatinegara. Di belakang, gak jauh dari stasiun lah pokoknya patokannya. Stasiun Jatinegara. Cuma karena memang kita arahnya dari Pulau Gadung atau mana gitu. Jadi kita lewat sana. Lewat kolong? Iya, lewat kolong. Gitu. Akhirnya Nggak sampai. nggak sampai sih ya, sampai. Oh, Ini memutuskan gimana? tetap ke tempat tujuan? Tetap ke tempat tujuan. Dengan Tetap dandanan yang komitmen. sudah apa adanya? Eyeliner aku masih eyeliner murah, itu bleber kemana-mana. Maskara aku abstrak juga lah ya, udah muka abstrak ya. banget. Abstrak. Baju aku udah basah ke Udah basah, dalam-dalam. karena sempat jatuh kan? Iya. Basah ke dalam-dalam. Handphone aku mati, gimana caranya supaya aku bisa ngubungin orang job. Ya kan? Aku lihat di pinggir jalan gak ada siapa-siapa karena memang hujan itu gede banget. Deras banget gitu. Cuma ada tukang nasi goreng di pinggir jalan. Mama minggir. Itu aku udah nangis. Udah kayak kok begini banget sih gitu. Kenapa sih kok kayak gini banget gitu kan, cuma mau nyari rezeki Allah kan kayak gitu kan. Minggir ke tukang nasi goreng, terus bang permisi, aku boleh numpang casan nggak? Oh coba lihat handphone yang mana. Akhirnya ini sesuai lah sama colokan tukang nasi goreng gitu. Akhirnya dicas sebentar sampai itu handphone nyala doang. Akhirnya kita ketemulah lokasinya. Kita tahu lah lokasinya. Meskipun itu muter karena belum zaman Maps. Akhirnya ketemu dalam kondisi aku yang udah basah kuyup, udah nggak ada artis-artisnya sama sekali. Rambut aku udah lepek, makeup aku juga udah hancur. Aku sambil nangis ke itu kan acara apa ya? Acara ulang tahun. Acara ulang tahun orang-orang rongsokan gitu. Jadi dia adanya di indoor, di dalam gedung. Aku masuk ke gedung, ke belakang, ke toiletnya. Aku nangis di toilet itu sejadi-jadinya. Malu dong mau udah masuk malu ke situ banget. Ya? Aduh mah gimana gitu. Terus akhirnya orangnya juga memaklumi bahwa ini adalah kecelakaan. Mau terima ya? Menerima, tapi aku nggak sempat nyanyi. Tapi karena effort aku untuk kesana udah nyampe, mereka tetap menghargai dan tetap ngasih aku uang transport. Dan aku pulang. Nah ini kan semuanya doa dari orang tua. Betul atau ya. Kekuatan hati. Pokoknya dengan keadaan seperti itu kan menjadi pendidikan bagi kita gitu ya. Nah sekarang sejauh mana sih arti keluarga untuk Anggun, untuk kesuksesan Anggun sendiri? Sejauh mana itu? Peran keluarga atau arti keluarga lah gitu. Keluarga itu buat aku nomor 1. Keluarga itu buat aku bagian dari jiwa aku, bagian dari nyawa aku. Aku juga nggak tahu kalau nggak ada support dari orang tua, terutama mama, aku akan menjadi seperti apa. Bagi aku mama itu luar biasa banget. Meskipun pada waktu itu aku sampai sekarang pun aku masih ada papa, tapi karena mama yang lebih berperan. Papa pada waktu itu juga walaupun dengan pekerjaannya supir taksi, tapi mama lah ya maksudnya yang ada di belakang aku. Karena kesibukan papa itu, jadi
Mama yang mama yang nemenin. Aku coba minta orang tua aku disehatkan, Amin. dipanjangkan umurnya. Iya. Apalagi kan mama juga udah sakit-sakitan kan. Kamu anak keberapa sih? Aku anak kedua dari 4 bersaudara ya. Oh. Kalau Tuhan punya jalan, punya kuasa, kamu jadi superstar, kamu mau kasih apa buat mama? Aku mau kasih kebahagiaan buat mama yang tak ternilai. Aku pengen mensejahterakan hidup mama dan pengen apapun yang mama pengenin aku bisa wujudin. Amin. Amin. Karena kalau doa orang tua untuk anak itu tidak ada hijab sampai ke langit ke-7. Wah, kita dapat pelajaran banyak nih dari Anggun. Luar biasa Anggun. Aduh, aku jadi pengen pulang. Kok pengen pulang? Sedih, jadi pengen kangen sama mama aku. Barangkali Anggun ada yang mau disampaikan, promonya atau sesuatu yang mau disampaikan pada netizen? Oh ya, aku mau ada acara nih. Aku salah satu pengisi acara di Dangdutin Fest tanggal 4 dan 5 November nanti di lapangan Pondok Cabe. Jangan lupa beli tiketnya di thedangdutin.com. Di situ ada yang unik ya. Kenapa? Jadi ada band sekelas Dewa, Wali, Darboy Gang dan lain-lainnya, Jona Joni, New Monata, Adela, Familis, SK. Tapi ada yang beda. Apa? Dewa dan band-band lainnya akan ngedangdutin lagunya. Serius? Serius. Wow. Kamu nonton ya, Kak? Keren. Mantap. Siap. Mantap. Itu tanggal 4 dan 5 November nanti. Jangan lupa beli tiketnya. Mantap. Karena Anggun sudah luar biasa, saya kasih pujian buat Anggun. Anggun itu 5 huruf ANGGUN. Ya. A. Amat seru saat cerita. N. Nyaman saat dipandang. G. Galau kalau sedih. Sedih hatinya. Iya dong. G. Goyang dangdut itu hobinya. U. Wah, ulung dalam tarik suara. N. Ini yang paling barokah, nurut sama orang tua. Berkah buat Anggun. Mantap. Terima kasih Anggun. Terima kasih ya, Caca. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.